Tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali mengguncang hati banyak orang dan menjadi pengingat pentingnya keselamatan dalam setiap pelayaran. Peristiwa yang terjadi pada malam Rabu, 2 Juli 2025, saat kapal menyeberang dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali, menelan korban jiwa dan menyisakan duka mendalam. Dari 65 orang yang berada di atas kapal, terdiri dari 53 penumpang dan 12 anak buah kapal, 6 orang dinyatakan meninggal dunia, 29 berhasil selamat, dan 30 lainnya masih dalam pencarian. Insiden ini menyoroti betapa vitalnya kelengkapan dan kesiapan alat keselamatan di setiap kapal. Karena dalam situasi genting, peralatan inilah yang bisa menjadi penentu hidup dan mati penumpang. Dalam proses evakuasi KMP Tunu Pratama Jaya, tim gabungan Basarnas dan TNI AL berhasil menyelamatkan sebagian besar penumpang. Salah satu kunci keberhasilan ini adalah ketersediaan pelampung dan alat keselamatan yang memadai di kapal. Namun begitu, investigasi menyeluruh masih terus dilakukan untuk memastikan seluruh prosedur keselamatan telah dijalankan sesuai standar yang berlaku. Setiap kapal penumpang tanpa kecuali wajib dilengkapi dengan 7 jenis alat keselamatan utama. Pertama adalah life jacket atau jaket pelampung. Alat ini berfungsi menjaga tubuh tetap mengapung di air tanpa harus berenang, sehingga sangat penting dikenakan saat evakuasi atau ketika kapal mulai miring. Jumlahnya harus mencukupi, bahkan lebih baik jika melebihi jumlah penumpang dan awak kapal. Kedua, life raft atau rakit penolong. Rakit ini menjadi tempat berlindung sementara di laut bagi penumpang yang sudah keluar dari kapal. Biasanya terbuat dari karet dan dilengkapi dengan perlengkapan darurat seperti makanan, air minum, fluid, dan suar. Setiap kapal penyeberangan harus memiliki cukup rakit penolong untuk seluruh penumpang dan kru yang ada. Ketiga, lifebuoy atau pelampung donat. Pelampung berbentuk lingkaran ini ditempatkan di sisi-sisi kapal agar mudah dijangkau dan bisa dilemparkan ke laut jika ada seseorang yang terjatuh. Dengan pelampung donat, korban bisa lebih mudah ditarik kembali ke kapal atau skoci penyelamat. Keempat, Emergency Position Indicating Radio Beacon atau EPIRB. Alat ini sangat penting untuk memudahkan tim SAR menemukan lokasi kapal yang mengalami kecelakaan. EPIRB akan langsung mengirim sinyal ke satelit begitu bersentuhan dengan air laut, sehingga mempercepat proses pencarian dan evakuasi korban. Kelima, alarm darurat dan sistem komunikasi. Alarm peringatan, pengeras suara, serta radio komunikasi wajib tersedia dan berfungsi dengan baik. Kapten dan kru harus bisa memberi instruksi jelas pada penumpang dan segera menghubungi pelabuhan atau tim penyelamat begitu terjadi keadaan darurat. Keenam, senter dan pencahayaan darurat. Dalam kondisi malam hari atau saat listrik kapal padam, senter sangat berguna untuk membantu navigasi dan pencarian. Setiap skoci juga wajib dilengkapi lampu supaya mudah ditemukan oleh tim penyelamat, terutama dalam kondisi gelap. Ketujuh, survival kit atau perlengkapan bertahan hidup. Kotak darurat ini umumnya berisi makanan kering, air mineral, korek api tahan air, fluid, kompas, dan cermin sinyal. Survival kit sangat esensial agar penumpang bisa bertahan hidup sambil menunggu bantuan datang. Tragedi KMP Tunu Pratama Jaya menegaskan bahwa kelalaian sekecil apapun terhadap alat keselamatan bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, setiap operator dan penumpang kapal harus memastikan perlengkapan keselamatan tersedia dan dalam kondisi baik sebelum berlayar. Pemerintah dan otoritas pelayaran juga wajib melakukan pengawasan ketat agar setiap kapal mematuhi standar keselamatan yang berlaku. Keselamatan penumpang adalah prioritas utama. Dengan perlengkapan yang memadai dan kesadaran akan pentingnya prosedur keselamatan, kita semua bisa ikut mencegah terjadinya korban jiwa akibat kecelakaan laut. Mari jadikan tragedi ini sebagai pelajaran bersama untuk lebih peduli dan waspada terhadap keselamatan saat melakukan perjalanan laut.